Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya tentang bab sholatil istisqa. Bab tentang sholat meminta hujan. Al-istisqa maknanya adalah thalabus suqya, yaitu minta hujan. Walahu thalathu maratib, dan dia memiliki 3 tingkatan. Ya, jadi sholat istisqa ada 3 cara, sebagaimana sholat gerhana. Adnaha, yang paling rendah sholat istisqa adalah ad-du'a lil istisqa mutlaqan khalfas sholat au fi kunutin nazilah. Jadi yang namanya istisqa yang pertama, yang paling rendah itu hanya berdoa selepas sholat. Udah, di sholat doa bareng-bareng, di sholat doa bareng-bareng minta hujan. Atau dilakukan ketika membaca doa kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ini kapan aja hadirin? Mau zuhur, mau asar, fi kulil awqat, pada setiap waktu itu dianjurkan kunut nazilah. Ini yang paling rendah. Lalu awsatuha, yang pertengahannya, ad-du'a'u lil istisqa fi khutbatil jum'ah, yaitu meminta hujan pada saat khutbah Jumat. Itu pada saat selepas khutbah kedua. Dan yang paling sempurnanya wa akmaluha al-istisqa bis shalah, meminta hujan dengan perantara sholat. Ya. Nah, ada beberapa tuh amalannya. Yang pertama, ya, puasa 3 hari. Jadi sebelum minta hujan ngapain dulu? Puasa 3 hari. Yang kedua, at-taubah, ya, memohon ampun, ya, dan bertobat. Yang ketiga, wal khuruj minal madzalim, kita keluar dari segala macam kezaliman. Itu 3. Ya, puasa, tobat, dan meninggalkan kezaliman. Nah, inilah 3 cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar mutawadi'an, dalam kondisi merendahkan dirinya, mutadzallilan, dalam kondisi, ya, mutadzallil, ya. Mutazalil itu, ya, bisa juga maknanya berpakaian sederhana, ya, jadi nggak berhias. Ya, makanya dianjurkan dalam sholat istisqa, diantara sunnahnya adalah tidak berhias. Berbeda dengan sholat hari raya, sunnahnya pakai baju baru. Kalau nggak ada yang baru, pakai baju yang paling bagus, pakai perhiasan. Yang laki mungkin pakai cincin, pakai sorban dan sebagainya. Intinya menunjukkan keindahan, lain dengan sholat istisqa. Istisqa itu menunjukkan ketawaduan, ya. Mutawadian, merendahkan dirinya. Mutabaddilan, berpakaian sederhana. Mutakhasyian, yang ketiga, dalam kondisi khusyuk. Ya, khusyuk. Ya, khusyuk di sini makna aslinya adalah fokus, hadirin. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Tunduk. Jadi dulu sahabat, sebelum sholat itu sempurna disyariatkan, sholatnya dulu kan bertahap, ya. Dulu orang masih boleh tuh minum khamr, habis minum khamr sholat masih boleh. Ya, khamr belum diharamkan kok. Sampai ada sahabat lagi sholat, jadi imam bacanya muter, barulah dilarang, ya, la tadkhulus shalah wa antum sukara. Jangan masuk sholat dalam kondisi apa? Ya, dalam kondisi mabuk.
Yang kedua, sholat boleh ngobrol, masih boleh ngobrol, ya. Dilarang, gitu. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh bicara illa dzikir wal Quran. Nah yang ketiga, sahabat kalau sholat termasuk Nabi suka ngeliat ke langit begini, apalagi depan Ka'bah kan ya. Kita kadang-kadang sholat Allahu Akbar begini ya. Gitu. Nah sebelum itu nggak dilarang. Setelah turun firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka lah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ketika turun ayat itu para sahabat termasuk Nabi nggak pernah lagi nengok ke atas, begitu. Nah, sehingga khusyuk itu diantara cirinya adalah apa? Tunduk. Ya, jadi matanya nggak jelatan, nggak ke sono, nggak ke sini, udah fokus. Ya, makanya kalau dalam sholat Allahu Akbar, matanya kemana-mana, ya, lagi orang lewat dilihatin orang lewat, tak kadang nengok sono nengok sini, berarti nggak khusyuk. Nah di antara maknanya khusyuk itu tunduk. Nah sehingga Nabi tadi keluar selain merendahkan dirinya, tidak berhias, Nabi pun menundukkan kepalanya. Apalagi mutarassilan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutarassil, berjalan dengan tenang, perlahan. Padahal Rasul kebiasaannya itu kalau berjalan seperti sedang turun dari atas bukit. Tahu nggak orang kalau turun dari atas bukit cepat apa lambat? Nabi tuh kalau jalan semangat. Ya. Tapi di sini mutarassilan, santai, tenang, perlahan jalannya. Ya, menunjukkan apa? Sedang merendahkan dirinya. Yang ketiga, yang kelima, mutadarrian. Nabi dalam kondisi tadarru, merendahkan diri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Jadi ada 5 sifat tadi. Mutawadian, mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian. Ini 5 sifat diambil sama ulama fikih. Menjadi kesunahan orang dalam sholat istisqa. Ya. Yang pertama tadi apa tuh? Kalau orang istisqa harus tawadu. Ya, nggak boleh menunjukkan kesombongan. Bagaimana ciri orang yang tawadu, orang yang rendah diri? Ya. Mereka itu berpakaian sederhana. Makanya nggak dianjurkan pakai pakaian yang indah, yang bagus. Justru yang lama, yang udah usang, yang udah jelek ya. Kalau baju putih udah kuning hadirin ya. Kalau peci yang hitam udah apa itu? Udah merah. Ya begitu. Ya, itu bagusnya. Ya. Fa shalla rak'ataini, kemudian baginda Rasul salat 2 rakaat. Nah, ini dia dalil sunnahnya salat istisqa. Ya. Jadi hadirin, dalam urusan ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh apa? Ngarang-ngarang. Dalam urusan ibadah harus ada dalil. Kenapa? Al aslu fil ibadah at-tauqifu. Asalnya ibadah itu adalah at-tauqif. Apa at-tauqif? Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi contohin, begitu. Nggak bisa tuh kita bikin misalnya gini, sholat sebelum nyembelih hewan korban, ada nggak? Sholat sunnah Allahu Akbar, kagak ada, itu nggak boleh ngarang-ngarang. Sholat di hari Idul Kurban cuman sholat Idul Adha, selesai. Setelahnya nggak ada lagi. Nah terus kalau orang mau nyembelih pagi-pagi sholat 2 rakaat, apa namanya? Ya sholat duha aja udah. Ada nggak dalilnya sholat duha? Ada. Yaudah nggak usah pakai nama-namain sholat sebelum motong hewan kurban, nggak boleh hadirin. Ya, jadi kalau untuk urusan ibadah itu ketat ulama. Tapi kalau untuk urusan sosial, nah ya, kalau sosial al aslu fil muamalah au fil asya al ibahah. Asalnya dalam muamalah sosial, dalam segala hal selain ibadah adalah mubah, boleh. Ya. Orang mau bagi-bagi makanan ke tetangga setiap hari Jumat, habis sholat Jumat namanya apa? Namanya apa hadirin? Jumat barokah. Boleh nggak Jumat barokah? Perlu hadis nggak? Perlu dalil nggak? Ketat apa longgar di sini ulama? Longgar. Kenapa? Sosial.
Besok mau bikin Senin barokah biar lengkap begitu, bukan Jumat doang, Senin barokah. Boleh nggak? Perlu hadis nggak? Buubah asalnya. Atau mungkin pemerintah mau bikin bagi-bagi makanan gratis, atau namanya apa itu? MBG. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ada cumannya. Yang kaya jangan dikasih. Yang kaya jangan dikasih. Ini kan maaf ya, yang kaya dikasih makanan gratis, maaf ngerendahin dia. Makanya yang paling bagus sebenarnya nih, daripada ngasih makanan bergizi gratis, mending ngasih kerjaan. Mending ngasih apa? Mohon maaf hadirin, orang tua yang selalu disupport sama program pemerintah, kadang-kadang jadi nggak ngapa-ngapain. Sekolahnya dari KJP, betul. Makannya dari MBG, beli tas, beli sepatu dari KJP. Orang tuanya ngapain? Makanya biar orang tua juga dapat keberkahan, bisa ya mengeluarkan segala kemampuannya biar berkah anaknya dan sebagainya, kasih kerjaan yang banyak. Gitu. Ustadz udah dikasih kerjaan apaan? SPPG. Yang dia lagi. Itu lagi kan gitu ya. Kerjaan lebih bagus. Ya. Makanya saya senang kalau ada orang usaha. Kenapa? Dia bisa narik tetangganya buat kerja di situ. Dia bisa buka lowongan pekerjaan, itu yang luar biasa. Ya. Kemudian, ya, kama yusalli fil id. Nah ini nih, bentuk sholat istisqa itu bentuknya ternyata sama kayak sholat id. Ya, berarti berapa rakaat? 2. Yang kedua ada takbir sebanyak 7 kali. Dan rakaat kedua 5 kali itu ya. Belum pernah sini ya, saya minta hujan ya. Jakarta minta hujan banjir. Nggak minta aja pada apa itu. Kebanjiran, apalagi orang kampung saya hadirin. Orang kampung saya saban hujan ya banjir begitu lah tuh. Makanya biasanya terjadi nih salat istisqa itu di daerah-daerah yang memang butuh pengairan. Kalau Jakarta mah insya Allah airnya banyak. Ya, saking banyaknya pernah masuk istana negara tuh, saking banyaknya. Nah, jadi kalau kita pengen sholat istisqa silakan. Nah, di sono di sawah, di kampung. Tuh ya. Ini sebenarnya sih udah cocok di istisqa ini. Kan udah lama enggak hujan kan? Ya kadang-kadang hujan sedikit gitu. Ya, emang manusia yang enggak pernah bersyukur, dikasih hujan ngeluh. Dikasih kering ngeluh. Maunya apa sih kata Allah? Maunya apa ini hamba tuh. Lam yakhtub khutbatakum hadihi, tapi beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Nah ini nih. Jadi dari hadis yang pertama, hadis sahih ini diambil faidah bahwasanya sholat istisqa nggak mesti khutbah, nggak mesti. Jadi mau khutbah boleh, enggak khutbah juga boleh. Gitu. Bahkan nanti tata cara khutbahnya aja itu bisa ya beragam-ragam. Ya. Baik khutbahnya boleh sekali. Artinya wala dzikrullahi akbar, selesai rapi, dah sekali cukup. Enggak usah 2 kali gitu. Ya fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Boleh 1 kali khutbah boleh, 2 kali khutbah boleh, bahkan sebelum sholat khutbahnya juga boleh. Kan tadi kan kayak sholat id, berarti sholat dulu baru apa? Khutbah. Juga boleh kayak sholat Jumat, berarti khutbah dulu baru sholat. Dan isi khutbahnya tulis yang pertama takbir, kalau lagi id kan takbir 9 kali, khutbah kedua takbirnya 7 kali. Kalau lagi istisqa istighfar. Ya istighfar. Berapa kali istighfarnya? Yang pertama khutbah pertama 9 kali dan khutbah keduanya 7 kali. Itu. Jadi bedanya diganti. Istighfar. Kenapa kok istighfar? Bisa jadi enggak turunnya hujan, kurangnya keberkahan karena kita banyak dosa. Ini sebenarnya Indonesia ini kenapa ya? Negara paling kaya tapi kok susah gitu. Bisa jadi banyak apa?
dosa. Ya. Ustadz nggak ada dosa di sini. Nah, kita kan nggak lihat, karena kita orang soleh semua. Amin. Orang kalau bener, kalau soleh, datang ke tempat maksiat nggak ketemu. Kenapa? Karena yang dicari bukan maksiat. Ada Buya Hamka cerita, saya pergi ke Amerika, saya nggak lihat tuh tempat-tempat prostitusi. Kenapa? Karena yang dicari emang bukan tempat. Tapi ada orang Pak, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ketemu ada pelacur di sono. Kenapa ketemu? Karena nyari, hadirin. Ya. Saya udah ke Pamanukan, berangkat berkali-kali. Kebetulan waktu itu berangkatnya malam jam 2. Lewat jalur Pantura mau ke arah Subang. Ketika lagi jalan jam 2 malam Pak nih, kata sopir saya, "Guru, coba lihat ke angka 9 gitu." Angka 9 apa itu? Saya nengok. Banyak warung Pak sini ya, banyak warung gitu. Warungnya ramai lagi. Itu Ustadz yang namanya warung remang-remang. Oh itu, astagfirullah, pantes ramai. Ada yang lampunya kelap-kelip, ada yang lampunya redup kayak lampu ayam, ada yang terang macam-macam, perempuan pada duduk pinggir jalan. Yang saya pikirin apa hadir? Ini pantas negara kita kurang barokah, yang model begini bebas berkeliaran. Bahkan pas udah agak jauhan dikit tuh ada mobil polisi hadirin. Saya pikir mau razia kali. Tapi walau alam sih mau ngapain gitu ya. Jelas mobil polisi parkir, cuman nggak ada tindakan apa-apa. Wala digerebek, wala razia, wala apa nggak ada. Dibiarkan. Ini yang menyebabkan negeri kita kagak berkah. Maka kita mesti tobat. Yang begitu hadirin kira-kira menghambat rezeki nggak dari Allah? Menghambat rezeki. Itu. Maka kapan negeri kita mau berkah? Kalau udah kita bisa tinggalkan itu yang namanya maksiat. Lalu selanjutnya hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, syakan nas ila Rasulillah, suatu hari orang-orang pada ngadu sama Rasulullah kuhuta al-matar, tentang masa paceklik, ya, berhentinya hujan atau musim kemarau yang panjang. Fa'amara bimimbarin, maka kemudian beliau memerintahkan agar disiapkan mimbar tuh hadirin, ya, agar disiapin mimbar. Fawudi'alahu fil musalla, kemudian diletakkan mimbar itu di tempat sholat, maksudnya lapangan. Nah, berarti ada anjuran di sini, kalau bikin sholat istisqa jangan di masjid. Kalau bisa di mana? Lapangan. Karena tadi mimbarnya dipindahin ke lapangan. Ya. Wa ada nas yauman yakhrujuna fihi, kemudian beliau menentukan hari. Nah, ini dia. Beliau nentuin hari hadir. Berarti enggak hari itu. Ya. Untuk apa? Orang-orang disuruh keluar berkumpul. Nah, di sini kata ulama yang paling bagus yaitu hari keempat setelah mereka berpuasa. Ya. Di hari Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis salat istisqa. Ya. Itu paling afdolnya. Ya. Kemudian fa kharaja hina bada hajibus syams, dan beliau keluar ketika ya matahari udah mulai terbit. Nah, berarti kapan ini? Pagi. Itu ya. Salat istisqanya pagi. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Nah, berarti ini isyarat mimbarnya Nabi ada apanya tuh? Ada bangkunya, ada tempat duduknya. Ya. Fakabbara wa hamidallah, beliau bertakbir dan memuji Allah. Summa qala innakum syakautum jadaba diyarikum, sungguh kalian telah mengadukan kekeringan negeri kalian. Wa qad amarakumullah an tad'uhu, Allah sudah perintahkan kalian berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, Allah telah berjanji kepada kalian agar untuk mengijabah doa-doa kalian. Summa qala, kemudian Rasul berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Nah, ini ingat ada kalimat apa? Antal ghani. Ya Allah, Engkau zat yang maha kaya. Wa nahnul fuqara, sedangkan kami hanyalah orang fakir, hanyalah orang-orang yang butuh kepadamu ya Allah. Tuh, ingat tuh hadirin. Kunci kalau kita pengen dikabulkan doa kita, jangan pernah merasa jadi kaya, tapi merasalah jadi orang yang butuh. Ya, tuh. Kalau kita udah merasa butuh sama Allah, Allah turunkan. Summa kemudian apa? Anzil alainal ghaiz, turunkan kepada kami hujan. Al ghaiz, ingat ya, bukan mator. Al ghaiz, apa sih ghaiz? Hujan yang manfaat, namanya ghaiz. Hujan yang memberikan pertolongan. Beda sama mator. Kalau hujan deras banjir namanya mator. Tapi kalau hujan yang membawa pertolongan namanya ghaiz. Fit. Waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahin. Ya Allah, jadikan apa yang kau turunkan menjadi kekuatan, menjadi kecukupan sampai suatu waktu yang kau tentukan. Ya. Summa rafa'a yadai, kemudian beliau angkat kedua tangannya. Falam yazal, terus diangkat tangannya di doa hatta ru'ya bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiaknya lain. Begini doanya hadirin. Nah begini enggak? Kenapa? Kita tuh kalau lagi butuh banget, ekspresi itu perlu hadirin. Ya. Kalau lagi butuh, menunjukkan ekspresi itu perlu. Ya. Enggak cukup di hati, benar-benar harus begini hadirin. Kelihatan sampai kelihatan putih apa tuh? Ketiaknya Rasulullah. Ya. Ini bahasa kiasan, bahasa apa tuh? Kiasan ya. Jangan dipahamin, oh berarti Rasul pakai kaos kutang. Lah, gimana? Itu kan kelihatan putih ketiaknya. Maksudnya kalau seandainya Rasul nggak pakai baju, itu putih ketiaknya kelihatan. Ini yang kedua, faedahnya apa? Ketiaknya Rasul bening hadirin. Ketiaknya apa? Bening. Coba lihat kita dah, kita. Ya, hitam gak tuh? Itu sempurnanya Nabi. Kalau perempuan bangga dengan punya keteknya yang putih, yang bening, Rasul bening hadirin. Kurang indah apa itu Rasulullah tuh, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Summa hawwala ila nasi dhahrahu, kemudian beliau berbalik membelakangi manusia. Wa qala baridaahu, beliau balik selendangnya. Ya. Jadi Rasul ketika lagi doa, Rasul balik selendangnya. Yang tadinya di kanan diganti di kiri. Itu sunnah tuh. Ya. Makanya sunnah kalau kita lagi doa misalnya, ya, itu memberikan satu isyarat. Ya. Kalau kita lagi doa kan ada ya, apa tuh namanya? Idfa'an nawat. Kalau kita Jumatan tuh, ya, apa doanya? Ya, idfa'annal bala wal waba, ya kan gitu. Itu kalau kita doanya model begitu, wadfa'annal bala, itu begini hadirin. Sunnah dibalik begini, tangannya digoyangin. Itu sebagai isyarat. Ya, gitu. Jadi kalau kita berdoa dengan doa istisqa tadi, sorban dibalik, itu menunjukkan ya Allah yang membolak-balikan keadaan, balik keadaan menjadi lebih baik gitu. Wa huwa rafi'un yadayhi, sampai Rasul masih angkat tangan dibalik tuh. Summa aqbala 'alan nasi wa nazal, kemudian beliau menghadap manusia dan turun dari mimbar. Wa shalla raka'atain, dan salat 2 rakaat tuh. Disinilah syariat ya. Bahwasanya apa tadi? Khutbah dulu baru salat. Padahal tadi kan apa tuh? Salat seperti salat Id kan? Salat dulu baru khutbah. Ini menunjukkan yang mana aja boleh. Mau salat dulu boleh, mau khutbah dulu boleh. Silakan. Ketika selesai salat, fa ansya'allahu sahabatan, Allah munculkan awan di atas langit, sahabah. Fara'adat, kemudian keluarlah gemuruh, wa barakot, memancarkan kilat. Summa amtarat, hujan gak lama, subhanallah tuh ya.
Padahal sebenarnya hadirin ya, perlu nggak sih Nabi sampai sholat, sampai khutbah, sampai doa, perlu nggak sih sebenarnya? Nggak perlu hadirin. Rasul adalah manusia yang paling dicintai apa? Allah. Jangankan itu, bulan pernah apa tuh? Kebelah karena dipinta sama siapa? Nabi Muhammad. Masa cuma turun hujan doang Nabi nggak bisa sih. Ini apa ya? Pelajaran buat kita hambanya. Ini contoh, kalau minta sama Allah, tunjukkan rasa butuhmu sama Allah. Begitu hadirin. Dengan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sabar ame salat. Sabar gimana? Pakai pakaian jelekmu, tunjukkan kerendahan dirimu. Puasa sabar 3 hari, habis sabar 3 hari salat, kabul hajatmu insyaallah. Tuh. Buat Nabi mah nggak perlu hadirin, bener gak? Perang, perlu perang Nabi Muhammad perang? Nggak perlu. Kaum kafir depan doa aja Allah, kirim kilet, kirim geluduk, kirim badai, hancur semua itu. Nabi Lut kaumnya ditimpa sama Allah. Ya, nggak padahal nggak minta. Padahal apa? Nggak minta. Bisa nggak Nabi Muhammad kaumnya dibegituin? Tapi nggak jadi pelajaran. Nabi perang biar kita contoh. Kalau sebagai umatnya harus mujahadah, harus berjihad. Itu contoh buat kita. Nabi nggak perlu jihad. Contoh buat kita. Nah itu hadirin ya. Dalam hadis yang lain, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Syarik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan. Ini kisah nih. Satu hari ya, ada seorang laki-laki ya, dakhalal masjid, masuk ke masjid yaumal jum'ah, pada hari Jumat, min babin kana nahwa daril qada, dari pintu yang berada dari arah namanya Daril Qadha. Ini lagi hari Jumat, Rasul qaimun yakhtub, lagi diri di mimbar khutbah. Kemudian laki-laki datang, fastaqbala Rasulullah qaiman, dia menghadap Rasul, Rasul masih diri khutbah. Bayangin hadirin, lagi khutbah datang. Summa qala ya Rasulullah halakatil amwal, ya Rasul tolongin saya, harta benda kami telah binasa. Wan qata'atis subul, jalan-jalan kami terputus. Kenapa? Kekeringan. Kekeringan. Fad'ullah ayyuhitsana, doalah kepada Allah ya Rasul agar Allah ya menurunkan hujan buat kami. Nah ini ya. Ini lagi khutbah Jumat ya, khutbah Jumat. Ini ada ulama yang mengatakan di sini sebagai dalil bahwa kalau lagi khutbah Jumat kita juga jangan terlalu kaku gitu. Kan ada orang yang diem aja gitu kan ya. Ada anak kecil didiemin aja bercanda. Mana lempar-lemparan kopiah begitu kan ya. Kan ganggu orang tuh. Kita yang tuaan tegur. Itu artinya apa? Jangan terlalu takut dengan hadis lago-lago, jangan terlalu takut. Yang penting ini buat kemaslahatan orang banyak hadirin. Ya, jelas paham ya. Bahkan di Mekah jangankan masalah itu, ada yang nggak sholat Jumat di Mekah tuh, ada nggak yang nggak sholat Jumat? Siapa yang nggak sholat Jumat pada saat sholat Jumat? Nah, polisi itu. Dia ngapain dia? Itu ngapain dia? Ini untuk kemaslahatan sholat orang banyak. Sebagian orang kalau bisa ngalah gitu ya. Nah jadi kembali lagi tadi ya, minta tuh sama Rasul, ya Rasulullah doain kami biar turun hujan. Farafa'a Rasulullah yadaihi, kemudian Rasul angkat tangannya. Summa qala Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ini dalil yang tadi tuh sholat namanya istisqa boleh dilakukan pada saat khutbah Jumat. Ini contohnya. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna sampai 3 kali. Ini menunjukkan Rasul mintanya serius. Karena tanda orang serius itu ngerjain berapa kali? 3 kali. Kalau sekali kadang-kadang cuman basa-basi. Ya. Lagi makan di warkop,
makan Indomie, hujan-hujan pakai telur ceplok, enak banget kan. Temennya lihat, bang makan bang, diambil sama dia. Nah itu bener apa salah tuh yang ngambil? Kan ditawarin saat itu, namanya apa? Basa-basi. Karena berapa kali? Sekali. Ada orang punya rokok tinggal 1 biji tuh di dalam rokoknya bungkusnya. Dia lihat, wah tinggal 1. Karena ada temennya, bang, rokok bang. Oh yes, pas banget. Itu namanya basah. Maka tanda orang serius, dia kerjain sampai berapa kali? 3 kali. Kalau cuma sekali berarti belum serius. Kata Sayyidina Anas, wallahi, demi Allah, ma nara fis sama' min sahabin wala qaza'ah wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin qol. Demi Allah katanya, ketika Nabi lagi doa, kami nggak lihat satu awan pun di langit, bahkan nggak ada segumpalan awan kecil, semua langit biru, nggak ada awannya. Dan juga tidak ada di antara gunung, ya di antara bangunan yang menghalangi. Artinya apa? Langit benar-benar bersih, nggak ada awan. Ya. Tapi kemudian setelah Nabi angkat tangan, muncul awan-awan. Itu bentuknya seperti turus, seperti perisai-perisai yang datang. Falamma tawassatatis sama, ketika awan itu telah sampai ke langit, maka awan tersebut pun menyebar dan lalu menurunkan hujan. Subhanallah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ingetin tuh doanya, hafalin ya. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan, maka demi Allah kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Bayangin coba, itu hujan gak berhenti sampai berapa hari? Bayangin Jakarta hujan 6 hari, ayo. Kuitang banjir, Ariat kelelep sampai atas mimbar 6 hari. Coba sekarang hujan 2 hari aja gimana Jakarta? Oh Allah, 6 hari hadirin hujan gak berhenti, gak lihat matahari sepanjang 6 hari. Summa dakhala rajulun min dzalikal fil Jumat. Hari Jumat berikutnya tuh laki-laki yang kemarin minta doa lagi khutbah datang lagi. Datang lagi. Ngapain? Rasul lagi khutbah lagi. Dia datang menghadap Nabi lagi diri. Dia bilang apa lagi Nabi? Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Gara-gara hujan 6 hari ya Rasul, semua ternak mati, rumah rusak. Lah rumahnya orang Arab kan dari tanah. Hujan 6 hari gimana tuh rumah? Hancur. Ya Rasul, fadullah ayyumsikaha anna, doakan agar hujan itu tertahan dari kami tuh. Luar biasa ya. Ini pelajaran bahwa nikmat itu kalau banyak namanya bukan nikmat. Ya. Nikmat itu yang penting cukup. Bener gak? Ini kan aneh orang sekarang. Ya Allah, Ustaz, doain saya jadi orang kaya. Kaya biasa apa kaya banget? Kaya apa hadirin? Kaya banget pasti doanya kan? Ya lu gak sanggup kaya banget. Hari ini kaya, bulan depan pakai rompi oren, repot gitu. Udah, yang penting cukup. Cukup itu maknanya hadirin nggak mesti sedikit. Kalau orang rumahnya sebulan listriknya 3 juta, cukup. Deh banyak, rumahnya gede gak? Sekarang rumah siapa yang listriknya 3 juta? Ya rumah orang kaya kan gitu. Artinya apa? Allah gambarin sama kita, yang namanya nikmat tuh nggak mesti banyak, yang penting cukup. Tuh, air kebanyakan apa? Orang kalau ngerokok nggak ada apinya bisa nggak? Nah, masih disedot. Perlu api nggak? Dikit atau banyak? Nikmatnya dikit atau banyak nikmatnya? Kalau apinya gede begini, bukan ngerokok hadirin. Ya. Ketika Rasul angkat tangannya, kata Rasul nih doanya ingetin ya, doa biar hujannya nggak banyak. Nah ini dia. Allahumma hawalaina wala alaina. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina, hawalaina
wala alaina, hawalaina wala alaina. Artinya, ya Allah, di sekitar kami aja ya Allah, jangan di kami gitu maksudnya. Di kami udah cukup, udah di sekitar kita aja. Bukan menolak hujan, tapi mindahin hujan. Ini doa kalau bisa hujannya dipindahin itu. Ini doa pernah saya pakai, hadirin, pernah saya pakai. Lagi mau acara maulid, kan harapan kita apa tuh? Jangan hujan kan gitu. Tapi saya ngeri kalau nolak rezeki kan nggak boleh. Saya doa hawalaina wala, ya Allah di sekitaran Jakarta aja ya Allah, jangan di Jakarta. Saya lupa sekitaran Jakarta, Bogor kek, Depok kek, ngirim airnya kemana ya? Itu malam bener nggak hujan, banjir. Nggak pakai hujan, banjir. Itu air yang tadinya di belakang kali naik acara di sini, hadirin. Udah assalamualaikum sini nih, segini lagi nih. Untung kita nggak jawab waalaikumsalam, nggak jadi masuk. Alhamdulillah tuh. Sedikit lagi, dikit lagi. Itu menunjukkan apa? Itu kalau hawalaina wala alaina, yang baca jangan orang Jakarta, hadirin. Tetap kena juga itu. Emang udah nggak hujan, cuman banjir tuh. Ya. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar tuh. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit. Nah ini dia doanya Nabi. Turunin di atas bukit, di atas gundukan tanah, di lembah-lembah saja, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan tuh. Jangan di perumahan, jangan di sekitaran kita aja ya Allah. Kemudian kata Sayyidina Anas, fa'aqla'at, tiba-tiba langit hujan berhenti semua. Subhanallah. Wa kharajna namshi fis samas, kemudian hari itu kami sudah bisa berjalan di bawah teriknya matahari. Bayangin Nabi, itu nggak pernah terjadi itu. Hujan sampai 6 hari itu di Arab, bukan di sini. Di Arab. Ya, nggak berhenti itu hujan sampai. Subhanallah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini Sayyidina Umar nih. Ini af'alnya sahabat. Di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, kana idza qahitu, ya, dahulu apabila terjadi paceklik, yastashqi bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Beliau pernah bertawasul. Nah, ingat ya. Bertawasul dengan pamannya Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini dalil bahwasanya kalau kita punya hajat boleh tawasul. Apa sih tawasul? Kalau bahasa kita nih, pakai nama orang dalam gitu. Datang ke kelurahan ya. Ada apa Pak? Ini saya utusannya Pak Lurah gitu. Saya ponakannya Pak Lurah. Kira-kira suruh masuk gak? Suruh masuk Pak Lurah, ponakannya dijewer kita Pak Lurah. Ya, pakai nama tuh. Nah sama. Nih Sayyidina Umar minta proposal sama Allah biar tembus. Doanya apa? Minta hujan. Pakai nama siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan, kesolehan pamannya Nabi yang bernama Abbas, turunkan hujan buat kami itu. Tapi di sini ulama menjadi bermasalah. Kenapa bermasalah? Lah kok kenapa nggak bertawasul amin Nabi aja? Nah itu ya. Kita sebagai orang aswaja sering bertawasul dengan siapa? Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Itu kan tawasul sama Nabi. Pertanyaannya, apa boleh tawasul sama yang sudah meninggal? Nah ini ya. Ini hadis dipakai sama kawan-kawan kita yang salafi. Katanya apa? Enggak boleh tawasul sama yang udah mati. Buktinya Sayyidina Umar enggak sama Nabi, tapi sama Abbas, pamannya masih hidup. Kita jawab, ada hadis namanya hadis Utsman bin Hunayf yang pernah saya ceritakan dulu, bahwa sahabat bertawasul dengan nama Nabi. Nabi udah meninggal, dikabul hajatnya. Singkat cerita begitu dah.
Intinya apa? Boleh juga bertawasul dengan orang yang udah apa? Mati, udah meninggal. Kemudian doanya apa? Bismillah. Allahumma, ya Allah, inna kunna, sungguh dulu kami, nastasqi ilaika binabina, kami minta hujan dengan bertawasul kepada nabimu, fatasqina, maka turunkanlah hujan untuk kami. Wa inna, tapi kami natawassalu ilaika, bertawasul kepadamu saat ini, bi ammi nabiyina, dengan pamannya nabi kami, faskina, maka turunkanlah hujan dengan keberkahan pamannya nabi itu. Fayusqauna, maka tiba-tiba turunlah hujan itu. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, makanya hadirin, kita nih kalau melaksanakan yang namanya sholat sunnah istisqa, itu ada anjuran untuk kita keluarkan semua anak-anak kecil. Anak kecil keluarin. Bocil-bocil ajak sholat, ayo anak-anak semua sholat. Bukan cuman anak kecil, wal bahaim, hewan-hewan. Yang punya kambing, keluarin kambingnya di lapangan, jangan di mesin, jangan di lapangan. Yang punya ayam, keluarin ayamnya. Begitupun yang ketiga, wasyuyuh, keluarkan orang-orang yang sudah tua renta. Aki-aki udah pakai kursi roda, dorong, ajak ke musola, ajak ke lapangan. Nenek-nenek tuntun, ajak ikut sholat istisqa. Nah, gitu. Pertanyaan kita, ngapa sih segitunya? Sampai binatang suruh ikut hadir di situ, orang tua yang udah gitu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena anak muda yang khusyuk ibadahnya, bukan karena hewan yang kelaparan, bukan karena orang tua yang sudah merunduk jalannya, bukan karena anak kecil yang masih menyusu, maka tidak akan kalian ditimpahkan hujan, dikasih hujan. Ya. Jadi Allah masih ngasih nikmat sama kita karena kita masih nanggung orang-orang lemah. Ya. Makanya yang ngurus orang tua sakit-sakitan beruntung, bisa jadi rezeki yang sampai sama kita karena kita masih ngurus orang tua kita. Bisa jadi rezeki yang sampai sama kita gara-gara anak yang masih nyusu atau hewan yang masih kita kasih makan itu. Ya. Nah, maka keluarin tuh semua tuh. Ya. Dalam hadis yang lain, hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian ditolong dan dikasih rezeki dan diberikan kemenangan kecuali karena kalian itu menaungi orang-orang lemah. Jadi kalau kita masih punya orang lemah, maka beruntung, berarti masih ada curahan rezeki yang ngalir sama kita. Tapi, nah ya, nggak boleh ngeluarin perempuan cakep, nggak boleh itu. Yang cakep, cuma khusus yang cakep ini. Yang cakep nggak boleh. Yang kurang-kurang nggak apa-apa dah. Gitu. Bahasa gini bahasa. Wala yakhruju ma'ahun nisa min dawatil hay'ah. Jangan ngeluarin perempuan yang punya rupa yang cakep gitu. Karena kalau rupanya cakep, satu, mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, kan dia pengen nampakkan kelemahan. Yang lemah biasanya siapa? Perempuan cakep atau perempuan kurang cakep? Ya. Jadi yang ditampilkan tuh yang kurang-kurang tuh, kurang bersih, kurang rapi, kurang duit. Nah itu tuh yang ditongolin, yang itu. Mintaan Allah kabul. Ya. Pertanyaan gini, Ustaz, kalau kita berdoa, cincin kita cincin 100 juta Ustaz, jam kita Rolex Ustaz, kira-kira Allah kabulin nggak tuh gitu? Begini lagi doanya tuh. Kelihatan tuh kan tuh, gimana tuh? Allah ya. Sallu ala Muhammad. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik qala, ia mengatakan Rasul suatu hari sedang bersama kita, kemudian turun hujan. Fahasara saubahu, Rasul buka bajunya. Nah ini dia,
Rasul buka bajunya hatta asabahu minal matar, sampai badannya kena hujanan. Ini dalil bahwasanya sunnah juga mandi apa ya? Hujan. Sunnah tuh mandi hujan. Kalau bisa juga jangan pakai peci, buka pecinya, buka baju dikit. Apa kata Nabi? Innahu hadisu ahdin bi rabbih. Ini tuh hujan baru turun dari Allah nih hujan, gitu. Tapi syaratnya sunnahnya emang hujan baru tumben turun. Udah lama nggak hujan, hujan, nah tuh buka baju. Cuman nggak boleh buka aurat, gitu ya. Buka baju sama celananya gitu, pakai sempak doang, ya Allah jangan ya. Tetap pakai celana panjang, pakai sarung. Yang penting kena tuh hujan akan anggota tubuh kita. Nah itu sehat hadirin. Bahkan ada orang berobat buat kehamilan, itu hujan pertama ditadangin pakai air, dibacain ayat dan doa tertentu, diminumin, insya Allah hamil. Ini dalil ya, dalil main hujanan. Ya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, Rasulullah kalau ngelihat hujan, doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat. Ini doa yang sering kita baca ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasul berdoa ketika istisqa, Allahumma jalilna sahaba kathifan qasifan daluqan dahukan. Nah itu dia. Ya Allah, turunkanlah ya apa ajlilna, ratakanlah bagi kami sahaban awan, kasifan awannya tebal ya, qasifan. Nah, qasifan maknanya yang ada halilintarnya. Spesifik Nabi nih. Qasif maknanya awan yang ada kilat-kilatnya. Kan kadang kalau awan doang mendung belum tentu hujan. Ya. Duduk doang nggak hujan, duduk doang nggak jajan tuh ya. Belum tentu ya. Orang duduk bakal aja. Sama kayak udah menggeruduk nih, udah mendung, belum tentu hujan. Makanya minta tuh yang berhalilintar. Kasifan, dalukon yang deres, ya, dohukan yang ada kilatnya, ya, tumtiruna minhu radadan yang menghujani kami dengan rintik-rintiknya deh, radadan, kit-kiton, hujannya kit-kit, apa kit-kit? Dikit-dikit, kit-kit, dikit-dikit ya, itu bahasa Arab aja gitu. Pernah ada penelitian. Ada orang bikin penelitian, ditaruh itu kotak besar isinya air, diangkat tinggi, di bawahnya mobil hadirin. Ketika diturunin air sekaligus blok, pure, itu mobil hancur hadirin. Bayangin coba ya, kalau Allah turunkan hujan nggak kit-kiton gitu, gimana kira-kira? Hancur. Ya. Kayak kita naik motor dah ya, naik motor nggak pakai helm, pas hujan gede gimana tuh? Putak-putak tuh gitu. Tapi masih nikmat daripada betul sekaligus habis gitu ya. Sajlan yang banyak siramannya, ya dal jalali wal ikram. Tuh doa tuh ya. Kemudian hadis yang terakhir nih dia. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah minta hujan. Ini zaman dulu nih, Nabi Sulaiman pernah minta hujan. Faro'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha ila sama. Kemudian Nabi Sulaiman ngelihat ada seekor semut sedang telentang di atas punggungnya dengan kaki-kakinya terangkat ke langit. Ya. Ini apa namanya? Semut lagi doa gitu. Lagi terlentang gitu semut hadirin, bukan orang, semut ya. Ngapain tuh semut? Dia berdoa, Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah saya kan juga makhluk dari makhlukmu, laisa binaginan an suqyak ya. Tuh apa katanya ya. Yang tidak membutuhkan siraman airmu. Nah gitu dia. Artinya, ya Allah, kami adalah salah satu makhlukmu yang bukan tidak membutuhkan. Oh ya, berarti yang juga membutuhkan airmu ya Allah. Semut minta hujan gitu. Kami juga butuh airmu ya Allah.
Faqala, Nabi Sulaiman dengar nih. Ini semut pakai istisqa juga ini semut. Nah, gitu. Apa kata Nabi Sulaiman? Irji'u, pulang. Laqad sukitum bidakwati ghairikum, udah tenang aja. Ente akan dikasih air dengan sebab doa selain ente. Berarti apa ya? Berarti nggak mesti semua orang ikut istisqa. Kadang-kadang sebagian doa yang lain ikut dapat. Rawahu Ahmad wa shahhahul Hakim. Dan yang terakhir, hadis yang ke-523 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, Nabi lagi istisqa, fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama. Nabi mengisyaratkan dengan punggung tangannya ke langit. Ya. Ini kalau kita baca hadis sepintas, kita akan memahami doanya begini. Kan kalau doa ada begini, ada begini. Kalau begini buat minta, kalau begini buat nolak. Idfa anal bala yang tadi itu. Pertanyaannya, kita kan lagi minta apa tuh? Masa sih begini gitu kan? Sehingga pemaknaan mintanya dengan begini sesuai teks hadis tadi kayaknya kurang tepat. Ya Allah, turunkanlah hujan. Masa tangannya begini? Terus bagaimana memahami hadis ini? Bidhahri kaffaihi ila sama. Begini hadirin. Saking tingginya Nabi angkat begini, sampai seakan-akan Nabi berdoa dengan apa nih? Punggung tangan begini juga. Ya Allah tuh. Ya. Jelas. Ya. Bukan begini, bukan. Gini. Ya. Kan tadi kan hadis pertama mengangkat tangannya sampai apa? Kelihatan ketiak. Berarti begini kan? Begini. Nah, nggak begini nggak? Tapi begini. Allahumma agithna gitu. Nah, ini termasuk salah satu tata cara doa kalau kita lagi benar-benar pengen minta ya begini. Gitu. Ya. Jadi bukan begini. Nah, gitu ya. Asal ya. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan salat istisqa.